Baik, sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fasya Fadil Fadlullah, NIT 622513350 Di sini saya ingin mempresentasikan tugas teknologi informatika sebagai penggunaan generatif AI untuk pembelajaran nautika. Yang melatar belakangi saya mengerjakan tugas ini yaitu generatif AI adalah kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan teks, gambar, dan simulasi yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, bukan pengganti dosen atau praktik lapangan. Gen AI dalam pendidikan nautika berperan sebagai mendukung pemahaman teori, simulasi pengambilan keputusan, latihan soal, dan diskusi kasus serta pembelajaran mandiri. Lalu, penggunaan Gen AI untuk mendukung pembelajaran. Contoh 1. Pembelajaran navigasi dan call-rec. Menjelaskan aturan call-rec, simulasi kasus cross overtaking head-on, tanya jawab, contoh apa tindakan kapal giveaway. Yang dimaksud dengan ini yaitu menjelaskan aturan call-rec, yaitu saat kita menggunakan AI, kita butuh aturan call-rec, maka kita bisa browsing dengan AI, aturan 1 sampai sekian. Lalu dengan itu kita dapat memahami aturan tersebut dan kita praktekkan saat kita praktek di simulasi ataupun nanti praktek laut di kapal. Lalu simulasi kasus crossing overtaking head-on. Hal ini dapat diartikan sebagai saat kita nanti di kapal, kita pasti bertemu dengan kapal lain. Sebelum kita di kapal praktek laut nanti, kita dapat belajar dengan AI. Belajar materi-materi apa saja yang perlu dilakukan saat di laut. Lalu tanya jawab interaktif. Tanya jawab ini sangatlah dibutuhkan kita sebagai pelaut. Karena saat kita praktek laut nanti, kita pasti ketemu banyak kapal lain. Sebelum kita ketemu dan membahas itu, maka kita harus sebelum di laut, kita paham dulu apa sih saat kita di laut nanti ketemu. Hal apa yang harus kita siapkan. Dengan ini, AI dapat membantu kita. Lalu contoh 2, simulasi keadaan darurat. Contoh keadaan darurat yaitu kebakaran kapal, orang jatuh ke laut, main overboard, cuaca ekstrim, dan mahasiswa diminta menjelaskan langkah sesuai SOP dan SOLAS. Di sini kita dapat menanyakan AI. Contoh, bagaimana sih penanggulangan kebakaran kapal? Bagaimana sih penanggulangan orang jatuh ke laut? Bagaimana sih penanggulangan cuaca ekstrim? Nah, dari AI ini kita dapat teorinya. Setelah kita dapat teori, maka kita dapat memahami, oh, kalau orang jatuh ke laut tuh kita harus apa? Harus melakukan apa? Contoh, kalau orang jatuh ke laut tuh kita kalau jatuh dari lambung kanan, maka kapal itu harus dibelokkan ke kanan. Hal ini karena kapal dan orang yang jatuh itu menjauhkan orang jatuh itu dari baling-baling. Lalu kebakaran kapal. Contoh, kebakaran di mesin. Bagaimana sih penanggulangan kebakaran mesin? Dengan AI kita dapat bertanya, oh seperti ini. Jadi nanti setelah kita di kapal itu tahu teorinya, lalu saat praktek kita dapat mempraktekannya. Lalu contoh 3, perencanaan pelayaran. Perencanaan pelayaran sangatlah butuh AI. Sebelum kita berlayar, pasti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu analisis cuaca, perhitungan rute, identifikasi risiko pelayaran, lalu gunakan sebagai latihan dari voyage planning. Saat kita sebelum berlayar, AI dapat membantu kita banyak hal. Dengan AI, kita dapat mengetahui cuaca di depan kita itu seperti apa. Lalu saat cuaca tersebut yang harus kita lalui, apa sih yang harus kita siapkan? Lalu perhitungan rute. Dengan AI kita dapat mudah untuk memperhitungkan rute. Karena kita tinggal menyalin-nyalin aja. Lalu digunakan sebagai latihan teori voyage planning. Sebelum kita berlayar, kita pasti di kampus berlatih. Berlatih itu di lab,
Dengan adanya AI, kita dapat berlatih dengan mudah dan dapat lebih cepat memahami. Lalu contoh 4, bahasa Inggris maritim. Nah, bahasa Inggris maritim ini kita dapat simulasi komunikasi SMCP, bridge to bridge communication, first start control interview. Hal ini dapat mempermudah kita untuk belajar komunikasi di kapal, di anjungan, komunikasi dengan kapal lain. Karena sebelum kita ke kapal, pasti kita harus berlatih dahulu komunikasi di kapal itu seperti apa. Lalu, manfaat. Berikut adalah manfaat penggunaan generatif AI bagi mahasiswa nautika. 1. Meningkatkan pemahaman konsep tentang pembelajaran nautika. Melatih berpikir kritis, pembelajaran fleksibel. Apa sih yang dimaksud pembelajaran fleksibel? Menurut saya, pembelajaran fleksibel adalah pembelajaran yang mudah dipahami karena kita sudah paham terlebih dahulu materi yang akan disampaikan dosen. Jadi sebelum dosen menyampaikan itu kita sudah tahu landasannya, tahu teorinya. Jadi setelah dosen menyampaikan, kita jadi lebih interaktif dengan dosen dan banyak ilmu yang akan kita serap. Lalu persiapan sebelum simulator dan laut. Dengan adanya AI, kita di simulator itu permudah banget cara penggunaan simulator, cara saat kita simulator tentu membuat peta atau apa. Dengan adanya AI, kita tahu berapa rutenya kemana, waypoint mana yang harus ditentukan. Lalu, etika penggunaan generatif AI. Etika adalah pedoman agar penggunaan AI tetap bertanggung jawab dan jujur secara akademik. Prinsip etika penggunaan AI adalah 1. Tidak menjiplak mentah hasil AI. Apa sih yang dimaksud tidak menjiplak mentah hasil AI? Saat kita membrowsing dengan AI, kalau kita mau mengerjakan tugas dengan AI, janganlah kita langsung menyalin, lalu mengcopy, terus kita tempel. Hal itu tidak sesuai dengan apa itu belajar. Karena apa? Maksud dari adanya AI adalah mempermudah kita belajar, bukan mempermudah kita dalam mengerjakan tugas. Saat kita belajar menggunakan AI, maka AI akan banyak memberi teori-teori. Lalu, kita yang sebenarnya yang harus kita lakukan ya, kita baca, kita cermati materi yang dari AI itu. Mana sih yang sesuai dengan pembelajaran kita? Mana sih yang sesuai sama apa yang disampaikan dosen saya? Lalu kita ambil, kita ringkas, kita pahami. Nah, baru kita kerjakan. Itu yang sesuai. Lalu digunakan sebagai alat bantu. Apa sih yang dimaksud AI digunakan sebagai alat bantu? Yang dimaksud AI sebagai alat bantu yaitu saat kita bertanya tentang apa yang dimaksud dengan kolrek, di sini AI itu pasti menjelaskan kolrek adalah aturan lalu lintas laut dan memberi aturan-aturannya. Nah, lalu saat kita penerapannya pasti kita kan, oh aturan satu apa, aturan dua apa, aturan dua apa. Itu yang dimaksud sebagai AI sebagai alat bantu. Lalu tetap berpikir kritis. Bagaimana sih yang dimaksud AI? Berpikir kritis. Saat kita mendapatkan jawaban dari AI, janganlah hasil AI itu kita ambil secara mentah-mentah. Kita pahami, kita cermati, sesuai atau tidak. Kalau sesuai berarti emang benar. Tapi kalau tidak, cari bahasa perintah yang lebih mendalam atau lebih spesifik. Lalu, hormati aturan akademik. Di aturan akademik sendiri tidak memperbolehkan kita menjiplak mentah-mentah hasil AI. Boleh kita menggunakan AI, tapi pahami, gunakan bahasamu sendiri. Tidak menyalin, mengcopy, menempel. Itu yang salah. Dengan seperti itu, kita akan lebih mudah dalam mengerjakan tugas, lebih mudah saat kita butuh bantuan, kita tidak tahu, oh AI dapat membantu seperti itu. Maksudnya AI itu membantu manusia, bukan kita malah mengandalkan AI.
Larangan menggunakan AI. Pertama, menggunakan AI untuk kecurangan ujian. Ini sangatlah dilarang dalam ujian manapun, entah ujian sekolah, ujian apapun itu, ujian interview. Karena apa? Kalau kita ujian curang, bagaimana di saat kita praktek di kapal? Oke, kita ujian mendapatkan nilai 100, tapi apakah kamu paham apa yang dimaksud ujian itu? Kalau kamu dengan AI, kamu menyalin, lalu menempel, nggak akan tahu apa yang dimaksud ujian itu. Tapi kalau kita sebelum ujian belajar dari AI, memahami materi ini, kita baca satu-satu, kita paham. Saat ujian, kita pasti paham. Dan saat praktek, pasti kita paham. Dua, mengklaim hasil AI sebagai karya pribadi. Ini sangatlah tidak dianjurkan. Karena apa? Kita sebagai mahasiswa sangat ditanamkan disiplin, kejujuran. Kalau kita menjiplak hasil AI, kita tidaklah sebagai seorang taruna. Karena apa? Taruna itu nafas kita adalah disiplin dan jujur. Lalu ketiga, mengabaikan pembelajaran praktek. Percuma kita tahu teori dari AI, tapi kalau kita nggak pernah praktek, sama saja. Nggak tahu bagaimana penerapannya, penerapan materinya. Peran mahasiswa menggunakan AI secara Peran mahasiswa gunakan AI secara bijak, kembangkan pemahaman diri sendiri, tetap mengutamakan keselamatan pelayaran. Apa sih yang dimaksud dengan tetap mengutamakan keselamatan pelayaran? Jika kamu gunakan AI, ya kamu pahami yang diberikan AI itu sudah sesuai atau belum. Kalau memang belum, kamu koreksi dulu. Nah, dengan koreksi itu tetap mengutamakan keselamatan pelayaran. Tidak 100% gunakan AI dalam pelayaran. Kesimpulan, generatif AI adalah alat bantu pembelajaran yang efektif jika digunakan secara etis. Mahasiswa nautika tetap harus mengandalkan kompetensi, disiplin, dan pengalaman praktek. Pengalaman praktek bagi kita, manusia, atau sebagai pelaut, itu sangatlah besar. Karena apa? Di laut itu saat kita tidak ada sinyal, yang kita gunakan ini. Pasti yang kita gunakan adalah pengalaman praktek kita. Maka gunakanlah IA secara bijak. Oke, baik. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.